Halo guys, selamat datang di channel New Normal Saham, channel yang membahas pergerakan indeks harga saham gabungan dan menganalisis saham-saham pilihan. Gimana kabar portofolionya? Semoga sama hijaunya kayak IHSG hari ini ya guys ya. Pada hari ini tanggal 16 November 2021 IHSG ditutup naik 35,178 poin atau menguat 0,53% ke level 6.651,207. Berdasarkan data, volume perdagangan hari ini tercatat sebesar 250 juta lot saham atau sekitar 12,8 triliun. Perlu diperhatikan di sini, ternyata volume perdagangan hari ini lebih tinggi daripada perdagangan IHSG pada perdagangan sebelumnya yang ditutup melemah. Hal yang sama juga terjadi di value transaksinya. Pada perdagangan hari ini, penguatan IHSG ditopang oleh IDX Basic dan IDX Finance. Untuk IDX Basic, penopang penguatannya ada MDKA dan BRPT. Sementara IDX Finance ditopang oleh BBYB, Arto, dan Agro. Terlihat bahwa penopang penguatan IDX Finance ini terbesarnya adalah dari bank digital. Sedangkan di tengah penguatan IHSG hari ini ternyata ada saham-saham yang melemah, yaitu dari IDX Tekno. Saham yang memberikan pelemahan terbesar di IDX Tekno adalah Buka. Secara keseluruhan, berdasarkan value, saham-saham yang menguat diantaranya ada BBYB 11,05%, ada Arto 1,28%, ada MDK 2,94%, ada Telkom 1,94%, ada Agro 5,12%, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan saham-saham yang melemah di tengah penguatan IHSG ternyata ada BBCA yang melemah tipis 0,33%, ada BBRI yang melemah tipis juga 0,72%, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke perdagangan asing. Berdasarkan data RTI, asing membukukan net sale sebesar 348,89 miliar, di mana 68,24 miliarnya dari pasar reguler dan 280,65 miliarnya dari pasar negosiasi dan tunai. Saham-saham yang banyak dibeli asing pada perdagangan hari ini diantaranya ada Arto 88 miliar, ada ASA 46 miliar, ada Pegas 44 miliar, ada Agro 38 miliar, dan ada BRPT 33 miliar, dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat sendiri. Sedangkan saham-saham yang banyak dijual asing di tengah penguatan IHSG ternyata ada saham-saham blue chip, diantaranya BBRI 198 miliar, ada BBCA 171 miliar, ada RIGS di pasar nego 135 miliar, ada Telkom juga di pasar nego 74 miliar, dan ada Buka 60 miliar, dan lain-lain yang bisa kalian lihat sendiri. Oke, kita lanjut ke chart IHSG ya guys. Jadi terlihat pada hari ini IHSG ditutup menguat. Penutupan hari ini candlesticknya cukup solid karena harga penutupannya mendekati harga tertingginya pada perdagangan hari ini. Dari pattern terlihat bahwa IHSG ini masih uptrend, dan jika memang support di 6.600 ini di respect, maka IHSG telah membentuk lower high. Lalu untuk volume transaksinya sendiri bagus, lebih tinggi daripada volume transaksi pada saat penurunannya kemarin. Namun di sini asing terlihat net sell, lalu RSI yang kembali mengarah ke atas, tapi MACD yang terlihat masih turun, belum terlihat berbalik arah. Terlihat dari histogramnya yang ditutup membesar. Jadi untuk perdagangan hari esok kemungkinan IHSG akan bergerak ranging
di antara supportnya 6600 hingga menguji resisten terdekatnya di sekitar 6700. Kita lanjut ke analisis saham-saham pilihan ya guys. Saham pilihan pertama yang akan kita analisis dari IDX Infrastructure, sektor Integrated Telecommunication Service, yaitu Telkom Indonesia Persero Tbk. Saat ini Telkom termasuk ke dalam saham blue chip first liner dengan market capnya saat ini 363 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. Untuk laporan keuangan kuartal 3-nya sendiri masih belum dirilis datanya di RTI, jadi kita langsung masuk ke detail transaksi perdagangannya. Pada perdagangan hari ini Telkom ditutup naik 70 poin atau menguat 1,94% ke harga 3.670. Harga penutupannya ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dari transaksi asing terlihat asing mulai kembali membukukan net buy pada saham ini. Oke, kita lanjut ke chart Telkom ya guys. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1-nya small distribusi, top 3, top 5 dan secara average normal akumulasi. Dari chart terlihat bahwa hari ini Telkom ditutup menguat. Penguatan hari ini didukung oleh kenaikan volume. Bandar yang terlihat mulai masuk kembali ke dalam saham ini. Asing yang juga terlihat mulai membeli saham ini. RSI yang mengarah ke atas dan MACD yang terlihat mulai berbalik arah. Terlihat dari histogram yang dibuatnya lebih kecil dibandingkan histogram pada perdagangan sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk Telkom? Pada perdagangan esok kemungkinan Telkom akan menguji level resistennya terlebih dahulu di sekitar 3.700. Jadi apabila Telkom masih belum bisa menembus level resistennya di 3.700 ini, maka Telkom kemungkinan akan berbalik arah terlebih dahulu. Sehingga area belinya ada di sekitar 3.590 hingga harganya saat ini di 3.670 bagi yang takut ketinggalan. Dengan mengasumsikan kita membelinya di 3.670, maka kita coba cek risk and reward ratio-nya. Entry level 3.670, target take profit terdekat di 3830 dan level stopnya di 3.590, sehingga risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:2. Cukup menarik. Cut loss apabila Telkom ditutup di bawah harga 3.590, karena jika ditutup di harga tersebut kemungkinan Telkom akan turun hingga harganya di 3.530 ini. Dan target take profit terdekat di 3.830. Tentu hal itu terjadi ketika Telkom sudah bisa menembus resisten terdekatnya terlebih dahulu di 3.700. Disclaimer on ya guys. Saham selanjutnya yang akan kita analisis dari IDX Basic, sektor Basic Chemicals, yaitu Barito Pacific Tbk atau BRPT. BRPT ini termasuk ke dalam saham first liner, market cap-nya saat ini 96,5 triliun dan tergolong ke dalam saham syariah. BRPT sudah merilis laporan keuangan kuartal 3-nya. Berdasarkan data RTI, revenue-nya naik 38,88% secara year on year. Net income-nya naik tinggi 786,63 secara year on year. Namun performanya secara kuartalan ternyata tidak lebih baik dari kuartal sebelumnya, di mana revenue-nya turun minus 8,64% dan net income-nya juga turun 90,83%. Untuk detail perdagangan pada hari ini, BRPT ditutup naik 60 poin atau menguat 6,18% ke harga 1030. Harga penutupannya ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya.
Untuk detail transaksinya sendiri terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Dan asing terlihat membukukan net buy dalam jumlah yang besar. Oke, kita lanjut ke chart BRPT. Kita mulai dari bandar detektor. Untuk top 1, top 3, top 5 hingga average-nya terlihat diakumulasi dalam jumlah besar. Dari chart terlihat BRPT ditutup menguat, namun sayang penguatan hari ini terlihat masih belum bisa membreakout resistennya di 1035. Tapi bagusnya perdagangan hari ini didukung oleh kenaikan volume yang sangat tinggi. Bandar yang terlihat mengakumulasi dalam jumlah besar dan asing yang juga terlihat masuk dalam jumlah yang besar. RSI yang terbentuk pun lebih tinggi, MACD yang terbentuk pun lebih tinggi. Terlihat dari lebih tingginya histogram yang dibuat dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Lalu bagaimana trading plan untuk BRPT? Untuk besok investor atau trader ada baiknya mencermati dulu level 1035 ini. Karena hari ini gagal ditembus, kemungkinan besok akan coba menembusnya terlebih dahulu. Tapi apabila masih gagal, kemungkinan BRPT ini masih akan konsolidasi di sekitar harga 970 hingga harganya saat ini di 1030. Sehingga area belinya ada di sekitar 970 hingga 1035 ini. Bagi yang takut ketinggalan bisa langsung membelinya di harga 1030. Dengan mengasumsikan membelinya di 1030, coba kita lihat risk and reward ratio-nya. Entry price 1030, target take profit terdekat di 1080 dan level stopnya di 970. Sehingga risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:0,83. Kurang menarik. Tapi jika target profitnya diperbesar hingga resisten terdekat yang dibuatnya pada 18 Agustus lalu, maka kita bisa menyesuaikan risk and reward ratio-nya. Dengan demikian, risk and reward ratio terbaru yang kita punya adalah 1:1,67. Cut loss apabila BRPT ditutup di bawah harga 970 dan target take profit ada di 1130. Tentu level tersebut bisa tercapai ketika BRPT telah berhasil menguji resisten pertamanya di 1030 dan resisten selanjutnya di 1080. Disclaimer on ya guys. Saham terakhir yang akan kita analisis dari IDX Finance sektor perbankan, yaitu Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk atau Agro. Saham ini termasuk ke dalam saham first liner. Market cap-nya saat ini 48 triliun dan tidak tergolong ke dalam saham syariah. Untuk kinerja keuangan kuartal 3-nya, berdasarkan data RTI tercatat revenue-nya naik 38,88% secara year on year. Net income-nya juga naik 786,63 secara year on year. Namun kinerja keuangan kuartalnya ternyata tidak lebih baik daripada kuartal sebelumnya, di mana revenue-nya turun 8,64%, net income-nya juga turun 90,83%. Oke, kita lanjut ke detail perdagangannya pada hari ini. Hari ini Agro ditutup naik 110 poin atau menguat 5,16% ke harga 2240. Di mana harga penutupannya ini ternyata lebih tinggi daripada rata-rata harga pembeliannya. Untuk transaksinya sendiri terlihat bahwa banyak yang membelinya di harga kanan dibandingkan yang menjualnya di harga kiri. Lalu terlihat asing yang terus masuk ke dalam saham ini. Oke, kita lanjut ke bandar detektor untuk Agro. Untuk top 1-nya netral, top 3-nya normal akumulasi, top 5-nya big akumulasi, dan secara average normal akumulasi. Dari chartnya terlihat bahwa hari ini Agro ditutup menguat, namun sayang penguatan hari ini terbatas oleh resisten terdekatnya di sekitar 2240.
Tapi bagusnya volume kenaikan hari ini diikuti oleh kenaikan volumenya. Lalu bandar yang terlihat masih mengakumulasi saham ini, ada asing yang juga terlihat masih masuk ke dalam saham ini, RSI yang ditutup naik, dan MACD yang juga ditutup naik. Lalu bagaimana trading plan untuk agro? Untuk perdagangan hari esok, investor ada baiknya untuk mencermati terlebih dahulu resisten terdekatnya di sekitar 2240 ini. Jadi untuk support dan resisten ini sebenarnya enaknya tuh pakai area ya guys ya. Jadi di sini kalau misalnya udah ngebreak tapi masih ada galat sekitar 1 sampai 3 tick, masih perlu diamati lebih lanjut. Karena bisa jadi area-area tersebut masih termasuk ke dalam area resisten ataupun area support dari saham yang kalian amati. Jadi untuk besok wait and see terlebih dahulu, lihat apakah agro berhasil membreakout resistennya di 2240 atau tidak. Jika masih belum bisa membreakout, maka area pembeliannya ada di sekitar 2140 hingga 2240 ini. Namun jika takut ketinggalan, kita bisa mengasumsikan membelinya di 2240, sehingga kita coba cek risk and reward ratio-nya. Entry price di 2240, target take profit di 2580, dan level stop loss-nya di 2140. Jadi risk and reward ratio yang kita punya adalah 1:3,4. Cut loss apabila agro ditutup di bawah harga 2140 dan target take profitnya ada di 2580. Tentu harga ini bisa tercapai ketika agro berhasil membreakout resisten selanjutnya di 2370. Disclaimer on ya guys.